Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azara Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS anak kelas 4 fase B mengenai masyarakat di daerahku dengan topik mata pencaharian. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tinggalnya dahulu dan kini. Yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat pendatang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran masyarakat pendatang. Nah, di sini kalian udah tahu belum arti dari mata pencaharian? Jadi, mata pencaharian itu adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Nah, Indonesia ini memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kenampakan alam atau bentang alam Indonesia ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Mata pencaharian daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan, karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah yang pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Nah, selanjutnya ada mata pencaharian daerah dataran rendah. Dataran rendah banyak dialiri oleh sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawijaya, dan lain-lain. Kondisi yang demikian makin mendukung karena iklim Indonesia tropis menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi. Banyak menyebabkan turunnya curah hujan dan banyaknya proses pelapukan, baik yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maupun yang terjadi pada bebatuan. Umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan juga industri. Selanjutnya, mata pencaharian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Nah, di sini ada jenis mata pencaharian berdasarkan hasilnya. Pertanian itu bisa menghasilkan jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari perikanan dapat menghasilkan macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, bandeng, lele, gurame,
dan lain-lain. Selanjutnya, dari peternakan dapat menghasilkan sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan lain-lain. Itu adalah mata pencaharian di peternakan. Selanjutnya, dari industri kerajinan, yaitu ada sepatu, jaket, dan juga pakaian. Dan yang terakhir, dari jasa, yaitu ada dokter, asuransi, bengkel, pengacara, dan lain-lain. Nah, di sini ada dampak positif kehadiran masyarakat pendatang dengan meningkatkan perekonomian di sini. Maksudnya perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Ada juga meningkatkan interaksi sosial yang dimana dapat terbentuknya jaringan sosial baru yang lebih luas, juga terbukanya peluang kerjasama dalam berbagai bidang, serta memperluas akses terhadap sumber daya dan informasi. Yang ketiga ada membawa teknologi yang lebih maju ke tempat tinggalnya. Jadi, teknologi yang dibawa oleh pendatang dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan juga membuka peluang baru. Nah, contoh dampak positif teknologi itu seperti mempermudah komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Adapun dampak negatif kehadiran masyarakat pendatang yaitu meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, meminimalkan lahan pertanian atau hutan, serta dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah yang menimbulkan penyakit. Nah, sikap yang baik dalam menghadapi kehadiran masyarakat pendatang ialah kita dapat bersikap ramah, dapat mentoleransi keberagaman, serta dapat berkomunikasi yang baik, menawarkan bantuan, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Baik, untuk pembelajaran kali ini mengenai penjelasan materi mengenai masyarakat di daerahku dengan topik mata pencaharian dan juga pendatang yang memberikan dampak positif dan juga negatif, serta bagaimana cara kita bersikap terhadap pendatang. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.